Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Di antara hal-hal yang disunahkan dalam salat adalah wa du'a'u fi sujudi, berdoa di dalam sujudnya seseorang. Li hadithi Muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, mafhumnya adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, kondisi terdekat. Aqrabu ma, terdekat sesuatu. Terjemahan harfiahnya, aqrabu ma, kondisi terdekat, yakunul abdu, yang adalah seorang hamba terdekat kepada Rabbnya, wa huwa sajid, itu ketika dianya hamba sedang sujud. Wa hal wa mubtada, aqrab sajid khobar, jumlah mubtada khobar jatuh untuk khobar aqrabu. Karena posisi terdekat hamba adalah saat sujud, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyak oleh kalian akan doa, artinya pada sujud kalian. Kemudian di antara perkara sunnah lagi, ayyak tamida fi qiyamihi minas sujudi wal qu'udi ala yadaihi, bahwa bertekan ia seseorang pada saat berdirinya seseorang. Berdiri dari mana? Minas sujudi, berdiri dari sujud. Ini dari sujud kedua, rakaat pertama ke rakaat kedua. Berdiri daripada sujud kedua, rakaat ketiga ke rakaat keempat. Itu makna berdiri dari sujud. Atau berdiri dari duduk, yaitu bisa saja duduk tasawuf awal ke rakaat ketiga, atau duduk istirahat kalau dia pakai duduk antara pertama, kedua, tiga dan empat. Ala yadaihi, di mana dia bertekan atas kedua tangannya seseorang. Nah, di atas kedua tangan itu pakai telapak tangan atau pakai tinju. Itu permasalahan hari ini. Ai bi batnihima, dengan telapak tangan kedua-duanya. Alal ardi, di atas bumi, bukan pakai tinju tapi pakai telapak tangan. Kenapa pakai telapak tidak pakai tinju? Li'annahu a'wanulah, karena sesungguhnya telapak tangan itu lebih mudah baginya seseorang. Bagi kita yang masih muda, yang kuat-kuat, itu bisa bertekan dengan tinju. Tapi bapak-bapak usia 60 tahun ke atas itu nggak mungkin lagi dengan tinju. Maka yang lebih mudah itu adalah pakai telapak tangan. Dan dianya sunnah itu dipahami dari hadis Imam Bukhari tentang sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana redaksi hadisnya? Ini riwayat bil makna, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah, maka apabila mengangkat ia seseorang akan kepalanya seseorang dari sujud kedua, jalasa, niscaya duduk ia seseorang. Duduk apa itu? Duduk istirahat atau duduk tasawuf awal. Ulang salah terjemahan, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam
ra'sahu akan kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sajdati tsaniyah dari sujud kedua, jalasa nisya duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa diartikan duduk tasyahud awal, bisa diartikan duduk istirahat, wa'tamada alal ardi dan bertekan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas lantai, summa qama kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama melihat hadis ini karena Nabi melakukannya di akhir usia beliau, berarti bertekannya Nabi karena hajat, maka ulama katakan tidak sunnah bertekan kalau tidak hajat. Sebagian ulama melihat karena ini adalah akhir dari sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi hukum. Tidak melihat karena usia Nabi tua atau tidak tua. Lalu di mana hadis mengatakan bibatni kafaihi, bibatnihima atau bitinjuhima, itu khilafiyah terjadi antara Nabi bangkit dari tempat sujudnya kal ajin. Nah, kal ajin artinya seperti orang mengadon tepung. Nah, seperti apa orang mengadon tepung? Mungkin ada lihat videonya sebentar. Mudah-mudahan yang tinju. Ajin di sana itu salah tahrif. Tahrif artinya salah tulis. Sebetulnya bukan ajin tapi ajiz. Nah, ini khilafiyah di kalangan ulama tentang jadi kalau kita ambil redaksi ajin, ajiz, maka pasti dengan telapak tangan. Tapi kalau kita ambil redaksi ajin, maka kita harus belajar sama tukang tepung bagaimana mereka ngadon tepung. Nih, lihat emak ini mana dia buat nih. Tidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila diserahkan urusan bukan pada ahlinya, tunggu kiamat. Kayak tahu dia cerita Nabi tentang adon tepung, tak tanya sama tukang tepung. Yang usah pula pandai-pandai bikin cara ngadon tepung sendiri. Kalau ada orang bikin martabak Mesir, dia gini nih tangannya, saya nggak jadi beli. Kenapa? Di sini ada keringat. Kenapa harus yang telapak tangan? Karena bagaimana panasnya cuaca ini nggak berkeringat. Nah, kecuali penyakitnya dia paru-paru basah, atau nggak boleh buat donat itu. Yang paru-paru basah, yang dia punya penyakit paru-paru basah, yang telapak tangannya basah, ini nggak boleh buat donat, nggak boleh bercanai, karena berkeringat. Kalau kita keringat di sini keluarnya, bukan di sini. Nggak ada telapak tangan berkeringat. Kalau antum mandi, antum gosok ini pun nggak akan keluar dakinya. Kecuali baru megang barang supermarket, kotor-kotor, gosok, itu baru keluar dakinya. Bagaimana supaya Allah pilih yang begini nih, telapak tangan? Karena dia bersentuhan dengan makanan, tidak mengeluarkan keringat dan bersih daripada kotoran dan daki. Kalau buat begini, itu kelebihan garam martabak Mesir. Nah, itu biar paham bagaimana hadis ngadon tepung kal ajin, itu baru riwayat kal ajin atau kal ajiz. Khair, itu asal hukumnya. Kemudian perkara sunnah lagi dalam salat adalah tatwilu qiraatil ula ala tsaniyah fil asahi,
memanjangkan bacaan rakaat pertama di atas rakaat kedua menurut pendapat yang kuat. Nah, sudah Imam Ahmad itu jadi imam kan? Nah, panjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Imam Ahmad bin Hambal, bukan Hambal tapi Hambal. Hambal itu di kasur. Littibai, karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya di salat zuhur, di salat asar. Disebutkan riwayat di salat zuhur, di salat asar. Ini ada rawahu, merakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi juga memanjangkan rakaat pertama dan kedua di salat subuh. Hadis serahkan oleh Imam Muslim saja. Berarti ada 3 salat Nabi contohkan: zuhur, asar, subuh. Wa iqasu ghairu dzalik alaihi, dikiaskan selain demikian 3 salat, di atasnya 3 salat. Wa yusannu wa tsani la yusannu tatwiluha. Pendapat yang kedua, tidak disunahkan memanjangkannya rakaat pertama karena ittiba. Nah, karena ittiba fit taswiyati, dalam menyamakan bainahuma, antara rakaat pertama dan rakaat kedua pada salat zuhur dan salat asar, mereka akannya hadis oleh Imam Muslim. Jadi hanya ada 2 pendapat dalam ulama. Pertama, pendapat yang kuat, panjangkan rakaat pertama dan rakaat kedua. Hadisnya ada 2. Satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, satu riwayat Imam Muslim pada 3 solat: solat asar, solat zuhur, dan solat subuh. Kemudian pendapat yang kedua, sama panjang rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini ada 1 hadis, yaitu di solat zuhur dan asar, riwayat Imam Muslim. Wa iqasu alaihima ghairuhuma, dikiaskan di atas keduanya zuhur dan asar akan selainnya zuhur dan asar. Titik. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan panjang rakaat kedua pada rakaat pertama, minimal sama. Nah, seperti yang kita lakukan dalam salat tarawih, itu kan sama. Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. 1 halaman, 1 lembar. Rakaat pertama 1 lembar, rakaat kedua 1 lembar. Itu kan sama. Wa fi tatwilis salisati ala rabi'ati, di dalam hal memanjangkan rakaat ketiga, di dalam hal memanjangkan rakaat ketiga di atas rakaat keempat, iz kulna, ketika kita berpendapat, yaqra'us surata fihima, membaca ia seseorang akan surah pada keduanya rakaat ketiga dan keempat. Wajhani, itu 2 wajah. Safirullah, apa hukumnya membaca surah pada rakaat ketiga dan 4? Sunnah atau kagak? Alhamdulillah. Sunnah atau enggak? Enggak tahu, padahal sudah dibaca. Nah, ada snack sore. Safir, ada snack sore? Enggak ada. Beli tahu. Nah, supaya tahu, dia enggak tahu melulu. Abu Bakar, apakah sunnah membaca surah rakaat ketiga dan keempat? Enggak. Ihsan, ada 2 wajah atau pendapat Imam Syafi'i? 2 wajah. Menurut pendapat yang kuat, tidak disunahkan membaca surah rakaat ketiga dan keempat. Selesai. Kalau tidak disunahkan baca surah rakaat ketiga dan keempat, enggak perlu kita bahas lagi apakah panjang rakaat 3 dan 4. Karena enggak perlu, karena akan sama panjang, karena dia sama-sama baca Al-Fatihah. Tetapi apabila kita berpendapat sunnah membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat,
Kalau kita ambil pendapat sunnah membaca surah rakaat ketiga dan keempat, apakah panjang juga rakaat ketiga dan rakaat keempat? Ada? Dalam hal ini ada dua wajah. Okey. Ahaduhuma, salah satu dari dua wajah tersebut, iya, betul. Kalau anda mengambil pendapat 3-4 baca surah, ya 3-4, 3 harus panjang pada rakaat keempat. Kenapa? Kiasan ala tatwilul ula ala thaniyah, karena dikiaskan memanjangkan rakaat pertama di atas rakaat kedua. Wa thani, menurut pendapat yang kedua, la bal yusawwi bainahuma, tidak panjang rakaat ketiga dan keempat, akan tetapi menyama panjangkan ia seseorang antara keduanya 3 dan keempat, littiba, karena mengikuti hadis Imam Muslim pada salat zuhur dan salat asar. Wa yuqassu alaihima, dan dikiaskan di atas keduanya akan zuhur dan akan asar, dikiaskan atas keduanya zuhur dan asar akan salat isya. Kenapa salat isya saja dikiaskan ihsan? Ini yang Naufal. Nah, rupanya pertanyaan panjang itu untuk Naufal Jajan. Hati pandai berkili-kili gitu. Nah, jadinya langsung mikirnya ke Quran dan hadis, kemudian ilal hukum, ke usul fikir, mustalah hadis, pakai ilmu biasa-biasa saja. Nah, karena hanya isya yang 4 rakaat, 3 nggak, bagaimana mau kiaskan zuhur dan asar? Isya apa? Maghrib punya 3-4, subuh apalagi. Jadi yang perlu dikiaskan itu kepada zuhur dan asar hanya isya, karena dia yang 4 rakaat. Itu kan jelas, nggak perlu pakai dalil sahih atau nggak sahih untuk jawabnya itu. Itu spesialis Naufal. Nah, wasahha fi raudati al-awwala, mentasih ya Imam Nawawi dalam kitab Raudah akan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Memanjangkan rakaat ketiga daripada rakaat keempat. Wa taqdimul qiyasi fi 'alan nasi, dan mengutamakan atau mendahulukan kias padanya di atas nas, dan mendahulukan kias padanya apa? Dan mendahulukan kias padanya, mana kembali domir? Di atas kias, karena sesungguhnya dalil adalah asalnya, dan dianya adalah hadis yang disebutkan yang menafikan bagi qiraah surah pada 2 yang akhir, itu diutamakan daripada hadis menetapkannya yang disebutkan sebagaimana telah terdahulu. Wa sahha fi raudati, mentashih ya Imam Nawawi di dalam kitab Raudah akan yang pertama. Ini perlu dipastikan dulu yang pertama yang mana, baru bisa jelas ke belakangnya. Dan mentashih ya Imam Nawawi dalam kitab Raudah akan pendapat yang pertama. Mana yang pertama? Ambil pembicaraan yang terdekat, ambil pembahasan yang terdekat. Mana pembahasan terdekat? Apakah dipanjangkan rakaat ketiga dari rakaat keempat? 2 wajah. Wajah pertama, na'am, iya, kiasan ala tatwilil ula ala thaniyah. Nah, itulah pendapat pertama.
Dan menganggap sahih ya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah al-Awwala akan pendapat pertama, yaitu dipanjangkan rakaat ketiga dari rakaat keempat. Titik. Takdim ni untuk apa? Dan mentasih ya Imam Nawawi juga dalam kitab Raudhah akan apa beliau tasih takdimal qiyas fihi ala nassi, mendahulukan qiyas padanya. Pendapat pertama, mendahulukan qiyas padanya. Pendapat pertama di atas nas. Seharusnya kan nas dulu baru qiyas. Aturan dalam mengambil hukum adalah nas, qiyas, ijma'. Kitab, Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas nomor 4. Kalau ketika dikatakan nas, berarti dia Quran atau hadis. Kalau enggak ada di Quran dan hadis, lihat ijma' ulama. Enggak ada ijma' ulama berkembang kepada qiyas. Berarti qiyas itu nomor akhir. Ternyata di sini didahulukan qiyas di atas nas. Didahulukan qiyas di atas nas karena sesungguhnya dalil adalah asalnya. Karena sesungguhnya dalil asalnya, li'anna dalila aslihi, karena sesungguhnya dalil asalnya dianya adalah hadis yang telah disebutkan, itu menafikan khabar pada dalila, lianna dalila aslihi wa huwal hadithul madhkur nafiya, karena sesungguhnya dalil asalnya dan dianya dalil asal adalah hadis yang telah disebutkan, itu menafikan bagi bacaan surah pada 2 rakaat terakhir. Itu didahulukan di atas hadis menetapkannya surah yang disebutkan sebagaimana yang telah terdahulu. Sementara dalam kaidah usul fikih, mana didahulukan, isbat atau nafi? Isbat. Sementara pendapat yang kuat, mana yang kuat, membaca surah di rakaat 3, 4 atau tidak membaca? Tidak membaca. Itu pendapat yang kuat. Berarti kita sudah mendahulukan hadis nafi muqaddam ala hadis isbat. Naam. Hadisun nafi li qira'ati surah fil akhiratain, hadis yang menafikan membaca surah pada 2 rakaat terakhir, muqaddamun, itu didahulukan daripada hadis menetapkannya surah yang disebutkan sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Berarti kita sudah mengisbatkan qiyas daripada nas. Berarti sikap kita sudah mendahulukan qiyas daripada nas. Dan ini yang ditasih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga Imam Nawawi berpendapat dari asal itu tidak sunnah baca surah rakaat ketiga dan 4. Kalau anda berpendapat sunnah baca surah rakaat 3 dan 4, Imam Nawawi mentasih pendapat pertama, rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Nah, ini uraian ini bercampur baur antara taklil fikih dengan kaidah usul fikih. Nah, kemudian disunahkan adzikru ba'daha, berzikir setelahnya, artinya salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah salat,
qala, Nabi membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Merakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala, dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha, siapa saja membaca tasbih dubura kulli salatin, di belakang atau setelah setiap salat, salasan wa salasin, sebanyak 33, wa hamidallah, dan membaca tahmid salasan wa salasin, 33, wa kabbarallah, dan membaca takbir salasan wa salasin, 33, kemudian dia membaca tamamal mi'ah, menggenapkan 100, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Ghufirat khotoyahu, niscaya ditambah, niscaya diampuni dosa-dosanya seseorang, walaupun ada ia dosa seperti buih di lautan. Merakan akannya hadis oleh Imam Muslim. Ini baru segelintir daripada hadis zikir ba'da salat. Belum lagi ada hadis tentang ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi setiap selepas solat, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali hanya mati. Kemarin ada lagi yang dipertanyakan, bahwasanya tidak ada dalil kata salafi membaca Al-Fatihah selesai solat. Nah, kita nggak bisa jawab, memang belum ketemu dalilnya, tapi pasti ada. Tolong dicari. Nah, apa dalil membaca Al-Fatihah setiap selesai solat? Kemudian membaca istighfar selesai solat. Kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam selepas solat. Banyak rangkaian amalan-amalan yang dibaca oleh Nabi. Bahkan ada zikir yang kullahannya 3 kali. Dalam hadisnya ada yang pakai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ada yang pakai apalagi. Itu kalau kita rangkumkan semuanya, itu jadilah beberapa amalan yang diamalkan oleh para ulama. Belum lagi amal itu, beberapa amal yang diamalkan oleh para ulama. Ada zikir lepas solat. Nah, tidak dianjurkan selesai solat langsung terbang atau langsung lari, langsung kabur. Itu 2 hadis yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin di sini. Saya rasa bisa kita lengkapi sendiri. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, la ilaha illallah wa la syarikalah, selepas salat subuh 10 kali, maghrib 10 kali, hasbiyallahu la ilaha illahu sebanyak 7 kali. Itu kalau kita baca semuanya lebih panjang daripada zikir yang kita amalkan biasanya. Wa yusannu ba'da salati du'a'u aidan, disunahkan setelah salat berdoa juga. Nah, enggak usah terpengaruh dengan pendapat salat itu sudah doa, ngapain doa lagi. Nah, doanya adalah yang makbul itu antara azan dan iqamah. Nah, mereka masuk ke dalam masjid, dia di jam iqamah 1 menit lagi, semuanya sebab doa begini. Nah, memang itu sunnah Nabi SAW, enggak ada masalah. Tapi doa yang istijabah bukan hanya antara azan dan iqamah saja, termasuk istijabah adalah dubura kulli salatin maktubah. Ditanya Sayyidina Rasul, panatanya ayyud du'ai arja, mana doa yang paling diharapkan wahai Rasul? Nabi menjawab, jufal lailil akhir wa dubura kulli maktubat. Nah, itu termasuk doa istijabah. Mungkin hari ini macam-macam kalau kita berdoa, ada yang baru belajar doa, ada yang kebalik-balik doanya, ada yang mikir-mikir doa. Nah, dibaca setiap hari dibaca doa tersebut oleh orang yang berbeda-beda. Nah, sebanyak ada kira-kira 250 hari kita berdoa dalam setahun. 360 hari kurang 25 hari, 330 hari, ya paling enggak 300 hari berdoa dalam setahun. Kali 5
1.500 doa dalam setahun. Allahumma ghfirli dzunubi, Allahumma ghfirli dzunubi, 1.500 kali. Itu baru doa salat wajib, belum lagi doa salat sendiri. Apakah Allah tidak akan mengampuni dosa kita suatu saat? Nah, saya rasa orang yang paling membenci kita saja, kita panggil dia sebanyak 2.000 kali atau banyak kali, 1.000 kali, pasti bukain pintu. Khair. Jadi harus yakin doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya enggak usah disebutkan karena maklum. Wa ayyan takila, dan disunahkan bahwa berpindah ia seseorang untuk salat sunat mim maudhi'i fardhihi, dari tempat salat fardunya seseorang. Kenapa sunat berpindah? Taktsiran lil mawadi'is sujud, untuk membanyakkan tempat-tempat sujud. Kenapa mesti banyakkan tempat-tempat sujud? Fa innaha tashhadu lahu, sesungguhnya tempat-tempat akan membela ia tempat baginya seseorang, akan bersaksi ia tempat baginya seseorang. Dia akan membela orang itu di akhirat kelak. Hadisnya ada di dalam. Berkata Imam Baghawi, wa afdaluhu, sebaik-baiknya berpindah ke rumahnya. Itu yang paling baik, berpindah ke rumah. Dari masjid pulang ke rumah untuk salat sunat. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, sesungguhnya sebaik-baik salat, salatul mar'i fi baiti, adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Enggak salah saya pernah ditanya tentang hadis ini, kata hadis Nabi sebaik-baik salat itu di rumah. Nah, itu bantahnya ketika diajak salat ke masjid. Saya rasa terjemahan ada di bawah sedikit yang enggak kebaca, kecuali salat wajib lupa kebaca terjemahannya. Wa idza shalla wara'ahum nisa'un, apabila salat di belakang mereka jamaah laki-laki oleh para wanita, maka tu tetap mereka laki-laki. Apabila ada jamaah wanita, jangan buru-buru keluar masjid, maka tu tetap tinggal di dalam masjid sampai kapan? Hatta yansarifna, sehingga mereka pulang. Jadi disunahkan jamaah ibu-ibu itu cepat pulang, jamaah laki-laki. Littiba, karena ikut Nabi SAW tentang muksir Nabi warijali ma'hu lidzalik, menetapnya Nabi dan beberapa sahabat bersamanya Nabi untuk demikian memberikan peluang jamaah ibu-ibu pulang. Kira-kira jamaah ibu-ibu sudah separuh jalan, baru bapak-bapak nyusul pulang, dan sampai berdesak-desakan bapak-bapak ibu-ibu di pintu. Nah, berdesak-desakan cari sendal, kemudian berdesak-desakan di jalan kiri, jalan kanan, cerita-cerita ramah tamah. Nah, setiap hari dibuat begitu, nah itu akan terjadi wabah dan musibah. Nah, bisa saja kawin antara jamaah dan jamaah. Nah, bisa saja macam-macam. Pokoknya Nabi sangat menjaga hal-hal tersebut. Nah, kalau zaman sekarang berdasarkan hadis ini, kalau mau buat masjid yang aman, itu parkiran ibu-ibu dan bapak-bapak dipisah, tempat wuduk bapak ibu dipisah, jamaah ibu-ibu tingkat 2, jamaah bapak tingkat 1. Akses dengan jalan yang berbeda. Dari jalan raya masuk ke pekarangan masjid itu sudah dipisah bapak ibu. Bapak ibu ke kiri, bapak ke bawah parkirannya. Nah, bagi yang membawa jamaah berbeda jenis, siapa yang bawa kendaraan? Yang tidak bawa kendaraan turun di pintu sana, jalan ke bawah. Jadi turun ke bawah bapak-bapak. Di sana semuanya bapak-bapak.
tempat sendal untuk bapak-bapak, tempat wuduk, tempat mandi, tempat makan, tempat minum, tempat ngobrol, bapak aja semua sana. Lihat ke atas, nggak ada celah untuk melihat. Nah, baru di ibu tingkat 2. Tempat wuduknya di sana, mukenanya sana, tempat ngobrolnya sana, semuanya di sana. Ini kalau mau buat masjid. Mungkin antum satu saat mau buat masjid, nah begitu penataannya. Karena hari ini orang hobi buat masjid. Kemudian wa ayyan sarifa fi jihati hajati, disunahkan bawa pulang ia seseorang di arah hajatnya seseorang. Pulang ia seseorang di arah hajatnya seseorang, ay jihatin kanat, di arah mana ada ia hajat. Jihatin kanat, di arah mana ada ia hajat. Apa maksud hajat? Apa maksud hajat? Sendal. Nah, kalau dia masuk di pintu kiri, sendalnya di situ, ya keluar ke kiri. Enggak perlu sampai menjaga keluar dari masjid tu dari pintu kanan dulu. Hanya dimutar dari pintu kanan ke pintu kiri untuk ngambil sendalnya. Enggak perlu. Di mana kita punya sendal, ke situ saja keluar. Baik arah kanan kah itu atau arah kiri. Wa illa, jika tidak ada hajat. Kenapa enggak ada hajat? Karena sendalnya dia bawa. Nah, sendalnya dia bawa, sendalnya dia kantongin. Okey, payaminuh, maka lebih baik ke kanannya masjid. Artinya wa illam yakun lahu haja, jika tidak ada baginya seorang tu hajat ke suatu arah, fayansarifu fi jihati yaminih, maka berpaling ia seorang pada arah kanannya, karena sesungguhnya itu dicintai. Nah, arah kanan maksudnya arah kanan menghadap kiblat atau belakang kiblat? Arah kanan menghadap kiblat atau belakang kiblat? Arah kanan membelakang kiblat. Nah, kita salat menghadap kiblat. Kalau kita berbalik mau pulang jalan, berarti ke pintu kanan kita belakang kiblat, berarti pintu kiri masjid. Itu kalau sendal kita bawa. Kita nggak ada barang titipan. Tapi kalau ada barang titipan, ada letak sendal, maka di mana sendal diletakkan. Titik. Wa tanqadil qudwatu bisalamil imami, selesailah berjamaah dengan salamnya imam. Selesailah berjamaah, berakhirlah berjamaah dengan salamnya imam, taslimatul ula, akan salam pertama. Falil ma'mumi, maka boleh bagi makmum ayyastaghila bidu'ain wa nahwihi, bahwa menyibukkan diri ia makmum dengan doa dan seumpamanya doa, kemudian salam ia makmum. Jadi ketika tasyahud akhir itu, dia boleh menyibukkan diri dengan doa, dan seumpamanya doa, kemudian dia salam sendiri, walaupun imamnya sudah pulang ke rumah. Tidak ada masalah, karena sudah putus hubungan dengan salam tadi. Walahu ayyusallima fil hal, boleh juga bagi makmum bahwa dia salam pada saat itu juga. Walau tasara imamu ala taslimatin, jikalau mencukupkan oleh imamnya seseorang di atas sekali salam, sallama huwa sintain, wallahu alam. Salamlah dianya makmum akan 2 kali salam, wallahu alam. Jadi imamnya salam cuma ke kanan saja, makmum tetap sunnah 2 kali salam kiri dan kanan, ihrazan li fadilati tsaniyah, karena menjaga fadilah salam kedua, menjaga daripada salam kedua. Titik. Babun. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ini dah masuk syarat solat. Kita sudah bahas rukun solat dan sunnah solat.
So mengenai hadis salat witir Nabi itu kan Nabi sholat 4 rakaat sekali salam, ada yang 8 rakaat. Bagaimana dengan hadis sholat oleh 5 salatnya 22? Kalau dikatakan itu kan witir, kalau kita bagaimana melaksanakannya? Bisa kenapa tidak 22 saja, 2 terakhir 1? Teringat dengan kaidah kalaulah bertentangan antara qaul Nabi sama fi'il Nabi, ada urutan qaul Nabi. Kita lihat Imam Nawawi menyebutkan tata cara sholat seperti itu di Al-Azkar dulu, witir yang tadi. Khair. Witir Nabi yang sudah kita baca dalam Sunan Abi Dawud, ada yang Nabi witir 3 kali langsung sekali salam, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 4, 3 atau 3 maksudnya. Lalu hadis Nabi tentang salatul laili masna-masna, ini tidak bisa kita mentarjih. Tarjih itu adalah metode terakhir. Nah, tarjih adalah metode terakhir di dalam menyimpulkan hukum atau menyikapi dalil yang berbeda. Nah, metode awal adalah jam'u bainad dalilain. Kita pakai jamak dulu. Bagaimana cara menjamak hadis tersebut? Salatul laili masna-masna, salat malam itu 2-2, dan Nabi juga mencontohkan Nabi itu salat malam 2-2. Yang kemarin apa itu? Rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain. Novel yang baca kemarin summa rakaatain. Siapa? Safir. Rakaatain, rakaatain, rakaatain. Nah, sekarang ada juga 4, 5, ada 7. Berarti hukum asal untuk semua solat di malam hari itu 2-2. Bahkan bukan hanya salatul lail, hadisnya adalah salatul laili wan nahari masna-masna. Itu juga ada hadisnya. Solat malam dan siang itu 2-2. Lalu ada hadis yang mengatakan Nabi SAW melakukan qabla zuhur 4 rakaat sekali salam. Nah, kalau ada hadis-hadis yang bertentangan dengan salatul laili wan nahar masna-masna, itu maknanya taksis. Nah, berarti hadis salatul laili masna-masna adalah am. Apabila ada hadis am dan hadis taksis, maka taksis pada yang taksis, yang am dibiarkan di atas amnya. Berarti salat tarawih, salat witir itu boleh dilakukan berapa saja maunya. 9 kali salam boleh. 9 kali 1 salam boleh. 7 rakaat sekali salam boleh. 5 rakaat sekali salam juga boleh. 3 rakaat sekali salam juga boleh. 1 rakaat terakhir sekali salam juga boleh. Berarti Nabi dalam rangka menjelaskan kebebasan dalam pelaksanaan salat witir. Nah, setelah itu baru ditarjih oleh ulama Syafi'iyah, cara yang terbaik adalah 2-2-2-2-1. Ditarjih oleh ulama Hanafi, nggak boleh 2-1, harus 3 sekali salam, karena kalau difasal 2 dan 1 tidak sah. Sebaik-baiknya adalah wasal. Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik fasal 2-1. Kenapa? Karena ada ziyadah takbiratul ihram dan ziyadah salam dan ziyadah doa iftitah dan sebagainya. Nah, itu cara penempatannya. Jadi tidak kita katakan hadis qauli dan hadis fi'li. Nah, kalaulah kita pakai hadis qauli, mana yang diutamakan tadi? Qauli atau fi'li? Nah, ya sudah. Kamu dukung juga itu kaidah untuk menunjukkan. Nah, hadis qauli lebih utama pada hadis fi'li. Nah, mungkin itu salah satu dasarnya sampai Imam Nawawi mentarjih 2-2-2. Yang lain itu adalah bayanun lil jawaz. Itu hanya untuk mengatakan yang bolehnya begitu. Khair. Habis.
Ya. Kenapa nggak sah sholat tarawih pada waktu itu? Kenapa nggak sah? Itu pendapat Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Kata beliau, tarawih 4 rakaat itu tidak sah. Kita cermati asal usul dari mana tarawih. Nah, itu solat yang punya istirahat. Asal usul mana tarawih diambil daripada rohataini tarawih. Jadi solatnya yang ada rehatnya. Maka pelaksanaan ulama salaf dalam tarawih di Makkah Mukarramah adalah mereka tarawih 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, kemudian tawaf 7 kali, kemudian solat sunat tawaf 2 kali. Selepas itu baru lanjutkan tarawih rakaat ke 5, 6, 7, 8. Setelah itu mereka akan tawaf lagi dan sunat tawaf lagi, kemudian baru dilanjutkan lagi. Jadi kalau dia lakukan 20 rakaat salat tarawih, berapa kali rohahnya? 10? Kok 10? 5? 5. Berarti 5 kali tawaf, kemudian 5 kali sunat tawaf. Akhirnya masyarakat Madinah karena tidak punya Ka'bah untuk tawaf, maka mereka ganti tawaf itu dengan 2 rakaat salat. Nah, jadi 10. Kemudian mereka ganti 2 rakaat tawaf dengan 2 rakaat. Salah. Mereka ganti tawaf dengan 2 rakaat tawaf dengan 2 rakaat salat. Karena 5 istirahatnya 5 atau 6? 5 atau 6? 4 istirahat, 4 istirahat dan 8. 4 istirahat dan 3. 4 istirahat 4 kali ya? 4 kali. Nah, bukan 5, 4 kali. Maka masyarakat Madinah mengganti tawaf itu dengan 2 rakaat salat. Jadi 4 kali tawaf ganti 2 rakaat salat, jadi 8. Kemudian 2 rakaat tawaf diganti 2 rakaat salat menjadi 8. 8 tambah 8 16 tambah 20 tarawih. Jadi 36 rakaat. Itu masyarakat Madinah di zaman salaf. Jadi yang ngaku salafi, yang enggak ada Ka'bah di tempatnya, salat tarawih 36 rakaat. Tapi kalau memang ngaku salafi beneran. Nah, selepas itu karena dia adalah tarawih, jadi dilakukan 2-2, maka Imam Zainuddin Al-Malibari itu saya kurang pasti apa dasar pendapat beliau, sehingga antum rujuk kembali nanti Fathul Mu'innya, itu mengatakan bahasanya tarawih 4 itu tidak sah. Nah, salah satu dalil yang dikutip adalah salatul laili masna-masna. Cuman ada yang disampaikan oleh para masyayikh, kalau kita niatnya bukan tarawih tapi qiyamul lail, aku salat qiyam Ramadan, itu ada mengatakan sah 4-4. Ini pendapat gunanya untuk bukan bertoleransi, mencari kemudahan ketika kita di kampung tak punya masjid yang 2-2, semuanya 4-4. Mana caranya lagi? Sudah, kita ganti dengan niat salat qiyamul lail saja, qiyam lail Ramadan. Itu cuman kaul ulama mutaakhirin, bukan mutaakhirin juga muasirin. Nah, zaman sekarang.
Nah, untuk kenapa tidaknya itu, nah, Abu bisa lihat di dalam kitab Fathul Mu'in apa alasan apa nama itu Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam hal tersebut. Nah, dikarenakan saya tidak dapat tugas dalam penetapan tarawih. Itu nggak tahu itu tugas siapa. Ayah, Abu nih cari sini.